Halo adik-adik, bertemu lagi di channel Alphabet Edu, sahabat belajar Anda. Nah, kali ini materinya adalah sosiologi. Sosiologi itu adalah pelajaran yang menyenangkan sebenarnya. Nah, kita akan membahas materi mengenai perubahan sosial. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama saya Kak Iin. Bisa dipanggil Kak Iin aja lah. Nah, ada teori perubahan yang dibahas, ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu apa sih, Kak? Nah, perubahan sosial itu dari dua kata, perubahan dan sosial. Perubahan sendiri itu ada sesuatu yang berubah. Sosial itu adalah masyarakat. Jadi, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena masyarakat itu kan dinamis. Jadi, perlu ada perubahan gitu, entah itu ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk kayak gitu. Nah, teori perubahan sosial kita bahas dulu ya, ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori evolusi. Menurut Alex Inkeles, nah teori evolusi itu dibagi menjadi 3. Evolusi sendiri itu adalah secara lambat. Nah, yang pertama ada unilinear. Nah, dalam unilinear ini, menurut Alex Inkeles, bahwa perubahan itu secara bertahap. Jadi ada tahapannya. Contohnya gimana, Kak? Contohnya itu adalah ketika dulu ada masa primitif. Di sini ya, primitif menuju masyarakat tradisional, menuju masyarakat modern. Jadi ada tahapan-tahapannya. Terus yang kedua, universal. Dalam teori universal itu tidak harus melalui tahapan. Jadi kalau yang teori pertama mengatakan bahwa harus ada tahapan, nah kalau yang universal itu tidak harus ada tahapan. Ya udah gitu aja, yang penting ada perubahan gitu kalau yang di teori universal. Terus yang ketiga ada teori multilineal. Nah, dalam teori multilineal di sini, contohnya dulu ya, yang di universal itu contohnya dari masyarakat homogen yang awalnya homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Masyarakat homogen itu masyarakat yang semuanya itu sama, menjadi masyarakat yang beraneka profesi, dari tempat tinggal yang berbeda, itu kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu multilineal. Kalau multilineal itu perubahan-perubahan kecil membawa pengaruh menjadi perubahan yang besar dan dikaji melalui riset. Contohnya apa, Kak? Nah, misalnya kita tahu bahwa kalian sekarang ada di era zaman milenial ya. Ada perkembangan nggak sih? Ada. Perkembangannya apa? Perkembangan sosmed. Kita lihat dulu mainnya FB. Zamannya Kak Iin malah nggak FB. Apa ya? MIRC dulu ada, kayak gitu. Terus sekarang ada FB, terus ada Instagram, sekarang ada TikTok. Nah, itu contoh perkembangan multilineal. Terus yang kedua yaitu ada teori linier. Nah, dalam teori linier itu disebut juga teori perkembangan. Jadi ada perkembangan menuju ke arah yang lebih baik. Contohnya apa? Contohnya saat Indonesia mengalami penjajahan. Nah, berarti di sini ada masa penjajahan terus berkembang menuju apa? Memperjuangkan kemerdekaan. Terus ada proklamasi kemerdekaan, terus mempertahankan mengisi kemerdekaan. Jadi ada perkembangannya dari penjajahan saat Indonesia dulu dijajah, terus proklamasi kemerdekaan, setelah itu mengisi kemerdekaan yang kita hadapi sekarang ini, kita mengisi kemerdekaan. Terus yang ketiga ada teori siklus. Nah, dalam teori siklus ini kita tahu bahwa siklus
berarti dia itu berulang. Kalau digambarkan tuh seperti ini. Nih, spiral, kayak spiral. Atau berulang. Berulang-ulang kali seperti itu terus. Contohnya saja kita lihat tren fashion lah. Ketika saat ini anak-anak zaman sekarang tuh udah suka pakai baju-baju cadre gitu. Yang dulu kan cadre zaman-zaman dulu, sekarang udah mulai terkenal lagi. Terus baju vintage. Nah, berarti apa tadi? Tren fashion. Bentuk rambut itu juga bisa. Terus yang keempat ada teori konflik. Kok bisa sih Kak konflik mengakibatkan perubahan? Ya jelas bisa lah. Kenapa seperti itu? Karena konflik itu kan pertentangan, ya kan? Nah, pertentangan menurut Karl Marx, pertentangan itu terjadi antara dua kelas, yaitu antara kaum proletar dan kaum borjuis. Kaum borjuis biasanya ditempati oleh orang-orang yang memiliki modal. Kalau yang proletar itu adalah buruh biasanya. Nah, ini terjadi gesekan atau pertentangan. Karena apa? Karena buruh menuntut suatu upah. Biasanya kita lihat ada demonstrasi. Nah, itu bentuk dari konflik. Berarti ini Karl Marx antara borjuis dan proletar. Nah, ketika kaum proletar memperjuangkan haknya, nah itu namanya apa? Demonstrasi. Perubahannya di mana Kak? Nah, perubahannya itu ketika buruh ini nanti mendapatkan haknya, entah itu dia mendapatkan upah yang lebih baik lagi, kayak gitu kan. Kita lihat biasanya di TV-TV tuh ada demo-demo seperti itu, buruh menuntut kenaikan hak. Nah, itu bisa masuk dalam teori konflik. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuknya ada yang kecil sama besar. Nah, yang kecil itu seperti apa Kak? Perubahan yang kecil. Nah, perubahan sosial yang kecil itu adalah yang tidak begitu berpengaruh terhadap masyarakat. Nah, kalau yang teori besar, perubahan besar itu berpengaruh terhadap masyarakat. Contohnya apa? Program-program pemerintah seperti itu termasuk perubahan besar. Atau misalnya ini virus corona ini bisa dikaitkan dengan perubahan besar nggak sih Kak? Bisa kalau misalnya contohnya ya kebijakan pemerintah dalam corona ini kan semua siswa tidak boleh sekolah, ya kan? Itu kan berpengaruh besar. Semua orang itu berpengaruh. Kalian di rumah sekarang. Nah, itu perubahan besar. Terus selanjutnya ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau direncanakan berarti sudah ada planning. Ada planning yang matang. Ada planning. Biasanya yang direncanakan ini adalah dilakukan oleh agent of change. Agen of change itu apa sih Kak? Agen perubahan. Biasanya ini pemerintah. Misalnya pemerintah merencanakan pembangunan tol. Nah, itu masuk direncanakan. Atau program KB. Nah, itu masuk direncanakan. Kalau tidak direncanakan berarti seperti apa? Yang tidak direncanakan, tidak dikehendaki gitu munculnya. Contohnya kayak ada bencana, itu masuknya di tidak direncanakan. Paham ya? Terus selanjutnya ada revolusi dan evolusi. Tadi evolusi sudah dibahas di sini ya. Ini hampir sama. Kalau revolusi itu berarti perubahannya itu secara apa? Secara cepat. Kalau evolusi berarti secara lambat. Perubahan yang secara cepat itu apa sih Kak? Revolusi. Contohnya revolusi industri. Atau misalnya kemerdekaan itu juga bisa dikatakan sebagai perubahan secara cepat. Ketika merdeka semuanya tuh langsung berubah gitu loh. Cepat, set, kayak gitu. Kita mempunyai pemimpin, mempunyai kepala negara.
terus ada wakilnya kayak gitu. Perubahannya secara cepat kayak gitu. Terus yang evolusi itu perubahannya secara lambat. Tadi sudah dibahas di sini. Misalnya, nah membajak sawah awalnya menggunakan apa? Sapi, kerbau. Terus lama-kelamaan itu menggunakan traktor. Contohnya seperti itu. Terus yang terakhir itu ada struktural dan proses. Nah, kalau struktural, struktur kalian di kelas ada struktur organisasi kelas, ada ketua kelas, ada wakil, ada sekretaris. Berarti struktural ini adalah perubahan yang menyebabkan misalnya pergantian pemimpin. Misalnya nih ketua OSISmu ganti, otomatis semuanya ganti nggak? Ganti. Kebijakannya ganti, semuanya ganti, anggotanya ganti. Berarti di sini ada reorganisasi. Terus proses. Nah, berarti ini ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Proses dari perkembangan dari yang sebelumnya. Paham nggak? Misalnya kayak kurikulum itu kan mengembangkan lebih baik lagi dari dari kurikulum sebelumnya. Misalnya ada kurikulum KTSP, setelah itu diperbarui lagi menjadi kurikulum K13. Seperti itu. Gimana? Sudah paham adik-adik? Sosiologi sebenarnya menyenangkan ya kan? Nah, saya rasa cuma itu aja video kali ini. Jangan lupa kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Cukup sekian. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya ke teman-teman kalian biar lebih tahu lagi mengenai sosiologi. Terima kasih. See you.